Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat. Salam sehat sampai tua. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga hari ini kamu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, pernah nggak kamu bangun tidur dan merasa pinggang nyeri? Atau saat duduk lama, tiba-tiba bagian belakang tubuh seperti ditarik dan ngilu? Mungkin kamu pikir, cuma kecapean biasa. Tapi, bagaimana kalau ternyata itu bukan sekadar pegal? Bagaimana kalau itu adalah sinyal tubuh bahwa organ dalammu sedang melemah? Mengerikan, ya? Tapi jangan panik dulu. Kita akan bahas semuanya dengan santai dan lengkap di video ini. Sebelum lanjut, yuk dukung channel ini supaya makin berkembang. Klik like, share ke orang-orang tercinta, dan subscribe untuk video-video kesehatan penuh makna lainnya. Tulis juga sholawat di kolom komentar sebagai sedekah terbaik hari ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Siapa tahu, dari tulisanmu, datang keberkahan. Nyeri pinggang. Banyak yang anggap itu hal sepele. Tapi di balik rasa pegal itu, tubuh kita bisa jadi sedang memberikan peringatan. Entah soal ginjal yang bekerja terlalu keras, hati yang sedang membengkak, atau tulang belakang yang mulai kehilangan kekuatannya. Orang-orang tua dulu percaya bahwa pinggang adalah poros hidup. Kalau pinggang sudah mulai lemah, tandanya ada yang harus dibenahi dari cara kita hidup. Dan ternyata, ilmu kedokteran sekarang pun banyak yang setuju. Di video ini, kita akan bahas 5 kemungkinan penyebab nyeri pinggang, mulai dari yang ringan sampai yang bisa jadi pertanda serius. Kita juga akan bahas bagaimana cara mengenali tanda-tandanya, apa yang harus dilakukan, dan tentu saja, petua bijak dari para sesepuh Jawa yang bisa jadi penyelamat kita. 1. Ginjal mulai lelah, waspadai nyeri di pinggang belakang. Sahabat sehat, banyak dari kita mungkin pernah mengalami nyeri di bagian pinggang belakang, tepatnya di kanan atau kiri, sejajar dengan tulang rusuk bawah. Rasanya seperti ditarik-tarik, kadang terasa tumpul, kadang menusuk, bahkan bisa menjalar ke perut atau paha. Kebanyakan orang mengira itu hanya pegal biasa karena terlalu lama duduk atau kurang olahraga. Tapi, tahukah kamu bahwa ginjal juga bisa menjadi penyebabnya? Ginjal adalah sepasang organ kecil berbentuk seperti kacang merah yang letaknya tepat di bawah tulang rusuk, satu di kanan dan satu di kiri. Tugasnya berat sekali. Sahabat, setiap hari, ginjal menyaring sekitar 50 galon darah untuk membuang limbah dan kelebihan cairan dalam bentuk urin. Kalau ginjal lelah, kelebihan racun bisa menumpuk dan menimbulkan berbagai gejala. Salah satunya adalah nyeri pinggang. Saya masih ingat cerita dari Mbah Putri saya. Setiap kali beliau merasa sakit di pinggang, terutama kalau disertai tidak enak badan atau sering kencing malam, beliau langsung mengurangi konsumsi garam dan minum lebih banyak air putih. Beliau pernah bilang, pinggangmu nek panas, ginjalmu lagi protes. Sederhana, tapi maknanya dalam. Secara medis, nyeri di area pinggang bisa menandakan beberapa masalah ginjal, seperti 1. Batu ginjal, terasa sakit tajam, biasanya tiba-tiba, dan bisa membuat kamu mual atau muntah. 2. Infeksi ginjal, pielonefritis sakit pinggang disertai demam, menggigil, dan sering buang air kecil yang nyeri. 3. Ginjal bengkak akibat penyumbatan atau gangguan lain, biasanya membuat pinggang terasa berat dan pegal terus-menerus. Gejala-gejala itu kadang datang perlahan, tidak langsung parah. Karena itulah banyak orang menyepelekan. Tapi sesungguhnya, ginjal bisa rusak perlahan-lahan tanpa disadari. Faktor risiko yang sering jadi penyebab kelelahan ginjal antara lain: kurang minum air putih, idealnya 2 liter per hari. Terlalu banyak konsumsi garam dan makanan tinggi natrium. Sering menahan buang air kecil. Konsumsi obat-obatan tertentu tanpa pengawasan. Penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Nah, para sesepuh Jawa zaman dulu punya cara merawat ginjal secara alami. Salah satunya adalah dengan rebusan daun salam atau daun kumis kucing. Rebus beberapa lembar daun salam dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas, lalu minum hangat-hangat. Mereka percaya, ramuan itu membantu meluruhkan racun dan menyegarkan ginjal yang lelah. Tapi sahabat, jangan hanya mengandalkan ramuan. Pola hidup juga harus dijaga. Minum cukup air, hindari makanan olahan tinggi garam, dan jangan pernah menahan pipis. Ginjal adalah organ yang diam, tidak banyak teriak. Tapi ketika ia mengeluh, itu artinya kondisinya sudah cukup parah. Jadi, kalau kamu merasa nyeri pinggang belakang yang terus datang dan pergi, jangan anggap remeh. Dengarkan tubuhmu. Mungkin itu bukan sekadar pegal biasa,
tapi alarm dari ginjalmu yang minta istirahat dan perhatian. Sudahkah kamu minum air putih yang cukup hari ini? 2. Hati yang membesar diam-diam ketika pinggang kanan menegang. Sahabat sehat, banyak orang tidak menyadari bahwa organ hati, ya, hati yang ada di bagian kanan atas perut, juga bisa menjadi sumber dari rasa nyeri atau ketegangan di pinggang. Khususnya bila nyeri atau ketidaknyamanan terasa di sisi kanan tubuh bagian bawah rusuk dan seolah menekan sampai ke pinggang. Hati-hati, bisa jadi itu pertanda bahwa hati sedang mengalami pembengkakan atau peradangan. Dalam bahasa medis, pembesaran hati dikenal sebagai hepatomegali. Ini bukan penyakit tunggal, melainkan gejala dari kondisi lain yang mendasarinya. Yang paling umum adalah perlemakan hati, fatty liver, hepatitis, dan gangguan fungsi hati akibat gaya hidup tidak sehat. Saya pernah ngobrol dengan Pak Marwan, tetangga almarhum mbah saya, yang dulunya seorang sopir truk. Beliau cerita, dulu sering merasa pinggang kanannya tegang dan agak sakit saat bangun tidur. Awalnya beliau pikir cuma masuk angin. Tapi setelah diperiksa, ternyata hati beliau membengkak karena kebiasaan minum minuman manis berlebihan dan kurang istirahat. Rasanya kayak ada balok kecil nempel di bawah rusuk kanan. Kadang bukan nyeri, tapi kayak mengganjal dan berat, katanya. Gejala yang sering menyertai pembesaran hati antara lain nyeri atau rasa tidak nyaman di perut kanan atas atau pinggang kanan, cepat lelah, hilang nafsu makan, kulit dan mata menguning. Pada kasus lanjut, perut terasa kembung terus. Para sesepuh Jawa punya filosofi sederhana tentang hati. Ati iku pusat rasa. Nek atimu rusak, awakmu bingung. Mereka percaya bahwa menjaga hati bukan hanya soal makanan, tapi juga soal menjaga batin tetap bersih dan tenang. Tidak heran, orang zaman dulu sangat menghindari emosi berlebihan, seperti marah atau dendam, karena percaya itu akan membuat hati panas. Secara ilmiah, memang benar bahwa stres dan pola makan buruk bisa memperburuk kondisi hati. Terlalu banyak makan makanan tinggi lemak, gula, dan makanan olahan bisa menyebabkan penumpukan lemak di hati. Kalau ini dibiarkan terus, bisa berkembang menjadi peradangan dan bahkan sirosis. Lalu, bagaimana cara merawat hati agar tidak membebani pinggang kanan kita? 1. Kurangi makanan berlemak dan bergula tinggi. Hindari gorengan berlebihan, soda, dan makanan cepat saji. 2. Perbanyak konsumsi sayuran hijau dan buah-buahan yang tinggi antioksidan, seperti brokoli, apel, dan jeruk. 3. Konsumsi herbal alami, seperti rebusan temulawak, yang dipercaya membantu fungsi hati. 4. Kelola emosi dan stres dengan baik. Sesekali ambil waktu untuk merenung, menyepi, dan berdoa. Mbah saya dulu sering menyuruh saya duduk di teras sambil minum wedang temulawak hangat saat saya terlihat murung atau kelelahan. Hatimu butuh adem, katanya. Dan ternyata, itu bukan hanya menenangkan hati dalam arti perasaan, tapi juga hati sebagai organ penting dalam tubuh kita. Sahabat sehat, jangan sepelekan rasa tidak nyaman di pinggang kanan. Dengarkan tubuhmu. Bisa jadi itu bukan sekadar salah tidur, tapi sinyal dari hati yang sedang berjuang diam-diam. Jadi, bagaimana kabar hatimu hari ini? Sudahkah kamu memberinya waktu untuk istirahat dan bersih dari kemarahan? 3. Masalah tulang belakang ketika duduk pun jadi siksaan. Sahabat sehat, siapa sangka bahwa salah satu penyebab paling umum dari nyeri pinggang, terutama di bagian bawah, adalah masalah di tulang belakang dan otot sekitar pinggang. Nyeri ini biasanya terasa saat kamu duduk terlalu lama, bangkit dari posisi jongkok, atau bahkan hanya berdiri terlalu lama. Rasanya seperti ditarik dari belakang, kadang nyut-nyutan, dan bikin kamu harus mengganti posisi terus-menerus. Saya pernah melihat sendiri perjuangan Pak Sardi, tetangga sebelah rumah mbah saya di desa. Usianya 70 tahun lebih, tapi sampai sekarang masih bisa duduk bersila lama-lama tanpa mengeluh. Ketika ditanya, beliau bilang, "Awaku tak jaga saka nom. Nek lungguh, kudu bener. Nek kerja, kudu seimbang." Beliau terbiasa melakukan pekerjaan rumah dan sawah dengan posisi tubuh yang lurus dan teratur. Tidak asal duduk, tidak asal membungkuk. Itulah rahasianya. Masalah tulang belakang bisa bermacam-macam. Ada yang karena penyempitan tulang belakang, stenosis, ada yang karena herniasi diskus atau saraf kejepit, dan ada juga karena postur tubuh yang salah bertahun-tahun. Penyebab utamanya seringkali karena gaya hidup modern, duduk berjam-jam di depan komputer, kurang bergerak, dan postur tubuh yang membungkuk. Gejala yang perlu diwaspadai. 1. Nyeri yang terasa saat duduk lama, tapi membaik saat berdiri. 2. Nyeri menjalar ke bokong, paha, atau bahkan betis.
3. Rasa kesemutan, baal, atau bahkan kelemahan di kaki. 4. Rasa sulit bangun dari posisi duduk atau tidur. Kalau kamu pernah merasakan salah satu dari ini, kemungkinan besar tulang belakangmu sedang minta perhatian. Sesepuh Jawa punya cara sederhana untuk menjaga tulang belakang tetap sehat, ajak kakehan lungguh tanpa gerak. Artinya, jangan terlalu banyak duduk diam tanpa menggerakkan tubuh. Mereka juga punya kebiasaan jalan pagi di halaman rumah, menyapu dengan posisi punggung tegak, dan berjongkok dengan benar saat mengambil sesuatu. Gerakan ini tampak sepele, tapi sangat bermanfaat untuk menjaga fleksibilitas otot dan tulang. Dalam dunia medis, dokter spesialis tulang atau neurolog juga menyarankan hal serupa. Jangan duduk lebih dari 30-60 menit tanpa berdiri dan meregangkan tubuh. Perbaiki postur duduk dan tidur. Punggung lurus, tidak bungkuk. Lakukan olahraga ringan secara teratur. Yoga, stretching, atau jalan kaki. Gunakan kursi yang menopang punggung bawah dengan baik. Saya sendiri pernah mengalami sakit pinggang parah karena terlalu sering duduk kerja seharian. Akhirnya saya belajar dari para sesepuh. Selingi aktivitas duduk dengan gerakan ringan. Jangan biarkan tubuh kaku seperti batu. Kalau kamu punya pekerjaan yang mengharuskan duduk lama, coba atur alarm setiap 45 menit untuk berdiri dan jalan sebentar. Atau lakukan gerakan simpel seperti memutar bahu, menekuk pinggang kiri dan kanan, dan stretching ke atas. Percaya deh, itu akan sangat membantu. Tulang belakang kita adalah penyangga utama tubuh. Kalau rusak, aktivitas kita bisa terganggu parah. Tapi kalau dijaga dengan baik sejak dini, kita bisa tetap aktif bahkan sampai usia lanjut. Sahabat, tubuhmu itu investasi jangka panjang. Jangan biarkan posisi duduk yang salah hari ini jadi alasan kamu pakai tongkat 10 tahun lagi. Sudahkah kamu duduk dengan postur yang benar hari ini? 4. Gangguan saluran kemih, nyeri saat kencing dan pinggang ngilu. Sahabat sehat, pernahkah kamu merasa nyeri saat buang air kecil? Dan bersamaan dengan itu, muncul rasa ngilu di bagian pinggang bawah? Rasa nyeri ini seringkali muncul tiba-tiba, seperti ditusuk dari dalam, dan kadang-kadang disertai rasa panas saat buang air. Banyak orang menganggap itu hanya masuk angin, atau tidak enak badan biasa. Tapi hati-hati, bisa jadi itu adalah gejala gangguan saluran kemih, sebuah kondisi yang umum tapi tidak boleh diremehkan. Saluran kemih terdiri dari ginjal, ureter, saluran dari ginjal ke kandung kemih, dan uretra. Nah, saat ada infeksi, penyumbatan, atau iritasi di salah satu bagian ini, tubuh akan memberikan sinyal berupa nyeri, terutama di bagian pinggang atau bawah perut. Pernah saya dengar cerita dari Bu Karmini, seorang pedagang sayur di pasar desa. Beliau sempat mengalami rasa ngilu luar biasa di pinggang kanan selama beberapa hari. Awalnya dikira hanya kecapean angkat barang. Tapi setelah dibawa ke puskesmas, ternyata beliau mengalami infeksi saluran kemih yang cukup serius karena terlalu sering menahan pipis dan kurang minum air putih. Beberapa gejala khas gangguan saluran kemih antara lain: 1. Nyeri atau rasa panas saat buang air kecil. 2. Pinggang terasa nyeri, terutama di salah satu sisi. 3. Sering buang air kecil, tapi dalam jumlah sedikit. 4. Urin berwarna keruh, bahkan kadang berbau tajam atau berdarah. 5. Demam dan rasa tidak nyaman secara umum. Kalau kamu mengalami kombinasi gejala ini, jangan menunda, segera periksakan diri. Infeksi saluran kemih, ISK, yang tidak ditangani dengan baik bisa menyebar ke ginjal dan menyebabkan kerusakan serius. Para sesepuh Jawa punya cara-cara alami yang sejak dulu dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan saluran kemih. Salah satunya adalah dengan meminum rebusan daun kumis kucing. Daun ini dikenal sebagai penguras alami, yang membantu melancarkan urin dan mengurangi infeksi ringan. Mbah Putri saya dulu rutin menanam kumis kucing di pot belakang rumah. Setiap minggu, beliau merebusnya bersama jahe atau serai. Selain segar, minuman itu memang terasa melonggarkan dan bikin tubuh enteng. Tapi tentu saja, ramuan tradisional hanya bagian dari ikhtiar. Pola hidup juga harus ikut dijaga. 1. Minum air putih minimal 8 gelas sehari. 2. Jangan pernah menahan buang air kecil. 3. Bersihkan area genital dengan benar, terutama setelah buang air. 4. Hindari terlalu sering minum kopi, teh, atau minuman manis. 5. Gunakan pakaian dalam yang bersih dan berbahan menyerap keringat. Tahukah kamu, sahabat, bahwa banyak kasus infeksi saluran kemih terjadi karena hal-hal sepele seperti kurang minum atau lupa pipis karena sibuk? Ya, tubuh kita itu seperti mesin. Kalau pelumasnya kurang, dalam hal ini cairan,
dia akan macet dan menimbulkan panas dari dalam. Ada juga petua bijak dari mbah kakung saya, opo sing metu soko badan, ojo dicekel kakehan. Opo sing mlebu, ojo ngisin-ngisini. Artinya, jangan sering menahan yang harus dikeluarkan, seperti urin, dan jangan sembarangan memasukkan apapun ke dalam tubuh, seperti makanan dan minuman berlebihan. Jadi, sahabat sehat, jika pinggangmu ngilu, dan pipis pun mulai terasa tidak nyaman, dengarkanlah sinyal itu. Mungkin tubuhmu sedang memberitahu bahwa saluran kemihmu perlu perhatian. Bukan nanti, tapi sekarang. Sudahkah kamu cukup minum air putih hari ini? 5. Kurangnya aktivitas otot melemah, pinggang menderita. Sahabat sehat, coba kita jujur pada diri sendiri. Sehari-hari, berapa lama kamu duduk? Berapa langkah yang kamu tempuh? Dan, kapan terakhir kali kamu berkeringat karena aktivitas fisik? Bukan karena panas cuaca? Kalau jawabannya adalah, jarang gerak, lebih banyak duduk, atau, kayaknya udah lama nggak olahraga, maka bisa jadi nyeri pinggang yang kamu rasakan adalah karena otot yang mulai melemah akibat kurang aktivitas. Saya teringat cerita tentang Mbah Sastro, seorang pensiunan guru SD di desa yang usianya 84 tahun. Meskipun sudah sepuh, setiap pagi beliau menyapu halaman rumahnya sendiri, menyiram tanaman, dan jalan kaki ke warung untuk beli sayur. Awakmu kudu digerakno saben dina. Yen ora, awak dadi ringkih kayak kayu garing, katanya sambil tersenyum. Artinya, tubuhmu harus digerakkan setiap hari. Kalau tidak, dia akan rapuh seperti kayu kering. Secara medis, kurang bergerak bisa menyebabkan atrofi otot, yaitu kondisi ketika otot mengecil dan melemah karena jarang digunakan. Otot-otot di sekitar pinggang, terutama otot punggung bawah dan perut, berfungsi sebagai penopang utama tulang belakang. Kalau otot ini lemah, maka seluruh beban tubuh akan langsung jatuh ke tulang, menyebabkan rasa nyeri di pinggang, mudah lelah, dan bahkan meningkatkan risiko cedera. Tanda-tanda nyeri pinggang karena otot melemah antara lain. 1. Pinggang terasa kaku di pagi hari. 2. Sakit muncul setelah duduk lama atau berdiri terlalu lama. 3. Rasa tidak nyaman saat bangkit dari tempat tidur atau duduk. 4. Tidak ada gejala lain seperti mual, demam, atau gangguan buang air. Kebanyakan orang zaman sekarang terjebak dalam gaya hidup sedentari, duduk di depan laptop berjam-jam, jarang jalan kaki, naik kendaraan kemana-mana. Bahkan naik tangga pun diganti lift. Akibatnya, otot tubuh tidak terlatih, metabolisme melambat, dan pinggang menjadi salah satu korban pertama. Tapi sahabat, tidak perlu langsung ikut gym mahal atau olahraga ekstrim. Cukup lakukan aktivitas ringan tapi rutin, seperti jalan kaki 20-30 menit setiap hari, senam ringan atau peregangan di pagi hari, membersihkan rumah secara manual, menyapu, mengepel, berkebun, latihan pernapasan dan postur berdiri tegak. Para sesepuh di Jawa percaya bahwa gerakan itu adalah bagian dari laku hidup. Mereka tidak menyebutnya olahraga, tapi laku. Gerakan tubuh itu dianggap sebagai bagian dari menyatu dengan alam, menjaga keselarasan tubuh dan jiwa. Selain itu, ada juga kebiasaan tradisional seperti berjalan tanpa alas kaki di tanah pagi hari, yang diyakini bisa menyalurkan energi bumi dan membantu memperkuat otot serta saraf di telapak kaki dan pinggang. Entah secara medis terbukti atau tidak, tapi satu yang pasti, mereka yang melakukannya memang jarang sakit-sakitan. Sahabat sehat, tubuhmu itu seperti alat musik. Kalau tidak sering digunakan, dia akan kehilangan nadanya. Begitu pula dengan pinggangmu. Jangan biarkan ia diam terlalu lama. Gerakan, rawat, dan sayangi dia. Karena kata Mbah Sastro, pinggang sing kuat, adeke urip semangat. Sudahkah kamu bergerak hari ini? Tips dan nasihat para ahli. Menurut Dr. Lestari Handayani, SPPD, nyeri pinggang harus dilihat dari lokasi dan sifatnya. Jangan anggap semua nyeri itu pegal biasa, apalagi jika disertai gangguan buang air kecil atau mual. Sementara Profesor Sutomo dari Fakultas Kedokteran UGM menambahkan, pola hidup sederhana zaman dulu seperti banyak gerak, konsumsi herbal alami, dan tidur cukup adalah kunci utama menjaga organ dalam tetap sehat. Sahabat sehat, nyeri pinggang bisa jadi lebih dari sekadar pegal. Itu bisa jadi alarm tubuh yang bilang, "Aku lelah, tolong dirawat." Jangan tunggu sampai organ benar-benar rusak. Mulai rawat tubuhmu hari ini dengan minum cukup air, gerak teratur, dan makan sehat. Kalau kamu punya cerita tentang nyeri pinggang atau resep tradisional yang pernah kamu coba, tulis di kolom komentar ya. Bisa jadi, cerita kamu menyelamatkan orang lain.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.